غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini kita sampai pada nomor 15 bab 1. Bab 2, yaitu babut taubah. Bab tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hamzata Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dari Abu Hamzah. Abu Hamzah ini kunyah buat siapa? Anas bin Malik al-Ansari. Anas bin Malik al-Ansari. Al-Ansari berarti dari kalangan Ansor, berarti dia Anas bin Malik adalah penduduk Madinah. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini terkenal dengan julukan khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah. Sebab diriwayatkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ibunya Anas, Ummu Sulaim, menyerahkan Anas yang saat itu baru berusia 10 tahun untuk melayani Rasul, dan seterusnya Anas melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, ya, beliau sahabat yang mulia, ya, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu min ardi falatin." Sungguh Allah, ya, lebih berbahagia afrahu bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum, dibanding kalian atau dibanding ada salah seorang dari kalian, saqata ala ba'irihi, yang jatuh dari ontanya, wa qad adallahu fi ardin falatin, dan dia tersesat di tengah padang pasir, ya, muttafaqun alaih. Orang tersesat di tengah padang pasir, ya, tentu bayang-bayang kematian ada di hadapan mata, kiri kanan depan belakang, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya. Maksudnya apa ini? Perkara ini atau riwayat ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Lebih jelas lagi, kenapa Allah lebih berbahagia dengan taubat hambanya dibanding seseorang yang tersesat di tengah padang pasir. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi. Sungguh Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika dia bertaubat. Min ahadikum, dibanding salah seorang dari kalian, dibanding ada seseorang di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardin falatin, dia sedang menempuh perjalanan, naik kendaraannya, ontanya di tanah gersang, tanah tandus, padang pasir. Fan falatat minhu, entah bagaimana itu hewan yang menjadi tunggangannya kabur. Padahal wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha. Ya, padahal di hewan tunggangannya itu terdapat makanan dan minumannya, ya, yang dia pakai, dia butuhkan untuk konsumsi dalam perjalanan, ya, maka putus asalah dia, ya. Kenapa? Ya, padang pasir. Kalau mungkin di negeri kita, ya, kendaraan hilang atau apa, kita bisa minta ke kiri ke kanan atau mampir ke warung makan, ya. Di padang pasir tidak ada apa-apa, maka dia putus asa, nggak ada harapan hidup. Fa'ata syajaratan, lalu dia datangi sebuah pohon, fattaja'a fi dhilliha, maka dia berbaring, waqad ayisa min rahilati, dia udah enggak ada harapan untuk ketemu lagi atau menemukan lagi hewan tunggangannya. Fabainama huwa kadzalik, namun ketika dalam kondisi seperti itu, idh huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba hewan tersebut yang tadi lari kabur entah kemana sudah berdiri di hadapannya. Fa'akhadha bi khitamiha, tentu saja gembira. Bayangkan yang sebelumnya sudah berputus asa, bayang-bayang kematian sudah di depannya karena hewan itu membawa serta makanan dan minumannya, tiba-tiba dia berdiri di hadapannya, maka langsung dia bangkit, dia pegang tali kendali hewan tersebut, ya, dia naik, dia pegang tali kendalinya, tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata dari saking gembiranya karena bertemu kembali dengan hewan tunggangannya,
setelah dia merasa putus asa dan siap-siap menghadapi kematian, maka dia taiki hewan tersebut, dia ambil tali kendalinya, lalu dia berkata dengan suasana dan kondisi yang sangat gembira. Apa yang dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Kata Rasulullah, akhto'a. Dia salah ngomong. Salah ucap. Kenapa salah ucap? Min syiddatil farah. Saking sangat gembiranya. Sampai dia bilang, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya. Sebenarnya yang pengen dia ucapkan adalah, ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Kebalik ngomong. Kenapa kebalik ngomong? Karena saking gembiranya. Nah, kata Rasulullah SAW, sabda beliau, Allah lebih gembira dari kegembiraan orang tersebut kalau ada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah hadis yang sangat memberikan motivasi bagi siapapun untuk jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan berat-berat kalau ingin bertaubat kepada Allah, kalau ingin mendapatkan ampunan Allah. Ya, kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, karena Allah menerima taubat setiap hambanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau hambanya bertaubat sebelum kematiannya, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Bahkan Allah bukan hanya menerima taubat, tapi Allah mencintai orang yang bertaubat. Allah gembira dengan orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Jadi sudahlah dosa-dosanya diampuni, kita dapat cinta Allah. Maka jangan sekali-kali orang ragu bertaubat. Dan bertaubat itu gak butuh biaya besar, gak butuh perbuatan besar. Anda tidak diharuskan untuk berbuat ini, puasa, sholat, sekian malam, sekian hari, sekian rakaat, sedekah sekian banyak. Tidak. Cukup Anda hadirkan penyesalan, Anda putus segala perbuatan maksiat kemungkaran, Anda bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, sudah. Masuklah pada syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubat, kaum muslimin, sahabat sekalian, bukan lambang kehinaan. Orang bertaubat itu bukan hina. Justru taubat itu lambang kemuliaan. Orang bertaubat, ya, mungkin saja ada orang-orang yang melecehkan, yang menghina, tapi di hadapan Allah dia bukan orang yang hina. Dia adalah orang yang mulia. Dia adalah orang yang terhormat. Kenapa? Dia mau mengakui kesalahannya dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya kesalahan, yang namanya dosa, tidak ada orang selain Nabi dan Rasul yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Maka orang yang bertaubat, orang yang beristighfar adalah orang yang mulia karena dia mengakui dan ingin meninggalkan dosa dan kesalahannya. Ketimbang orang-orang yang merasa mulia di dunia lalu sikap sombong, dia tidak mau mengakui kesalahannya tapi dia malah terus dalam kemaksiatan dan kemunkarannya. Itu bukan orang besar, itu justru orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan satu isyarat, satu makna agar kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, tidak ada taubat yang ditolak oleh Allah kalau taubatnya taubatan nasuha. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, sebagaimana kita nggak boleh sombong, kita pun nggak boleh putus asa. Ya, kalau memang ada kemunkaran dan kemaksiatan yang kita lakukan. Allah Maha Pengampun. Hadis ini juga memberikan makna bahwa hendaknya kaum muslimin menerima bahkan mengapresiasi orang-orang yang bertaubat. Kita dapati ada orang-orang yang dahulunya sangat dikenal kemunkarannya, kemaksiatannya, kebejatannya, tapi Allah berikan hidayah. Dia kembali kepada Allah, dia menjadi ahlul ibadah, dia memiliki akhlak yang mulia. Sudah. Tutup masa lalunya. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan dipandang dengan pandangan miring. Mereka adalah orang-orang mulia. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Maka hendaknya kita pun
memberikan apresiasi, memberikan tempat, menerima kembali orang-orang yang telah bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha mulia, yang maha mencipta, yang memberi rezeki, tidak menolak taubat mereka, bahkan menerima taubat mereka, bahkan mengapresiasi taubat mereka. Maka kita sebagai hamba Allah harusnya lebih dari itu, memuliakan, menghormati, mengapresiasi mereka-mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.